Nah, kami dari kelompok 4 akan memberikan materi tentang seputar SCM. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, nanti kalian bisa cari di aplikasinya. Odoo itu ada di http://www.odoo.com. Nah, mari kita mulai saja. Start now. Nah, di aplikasi Odoo ini kita akan memilih beberapa aplikasi yang kita akan memakai di modul kami. Nah, di sini kami akan memakai aplikasinya ada sales atau penjualan. Ada juga di sini ada itu, terus broadcast, dan satu lagi ada manufacturing. Setelah itu, oh ya, jangan lupa ya teman-teman, kita di sini menggunakannya itu hanya dibatasi selama 15 hari. Nah, jika sudah diklik semua pada aplikasi yang ini yang kita sudah pilih, setelah itu kita continue. Di Odoo kali ini kita akan memasukkan beberapa insert aksesnya. Nah, di sini kita akan membuat contohnya saja. Pertama kita akan membuat file namanya siapa, email, company name. Ini nanti kita bisa isi sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, kita di sini contoh kami menggunakan PT Jamur Tiram. Oke, community size-nya kita memakai 5 sampai 20 employees. Setelah itu kita pilih, di sini ada keterangan bahasa. Kalau teman-teman juga mau memilih, kita biasanya memakai bahasa Indonesia. Oke, dan jangan lupa memilih. Setelah itu start now. Nah, selamat datang di Odoo. Nah, di sini kita akan menunggu loading bar-nya dulu. Nah, setelah muncul pada aplikasi yang ini di Odoo-nya, kita setelah itu klik di pembelian. Nah, setelah kita sudah mengklik pada pembelian, mari kita akan membuatkan contoh tentang bagaimana cara membuat suatu produk, penampilan suatu produk. Pertama kita klik buat. Nah, di sini kita akan mengisi data yang akan kita isi. Versionnya itu di sini kita memakai PT Jamur Tiram ya. Oke. Setelah itu kita scroll ke bawah. Habis itu kita cari di hampir lupa nih teman-teman. Nah, ada namanya referensi produk. Nah, ini buat apa sih gunanya? Nah, bertujuan referensi produk itu kita untuk mencari data yang lebih cepat. Misalnya itu kita di sini membuat material kayu. Nah, jadi kita bakal membuat lebih cepat dengan search engine-nya M kayu. Oke ya. Nah, setelah sudah kita memakainya, kita langsung di add produk. Nah, di sini kita masukkan produk yang akan kita buat, tapi sebelum itu kita klik atau kita buat dan ubah di sini. Setelah kita buat dan ubah, di sini ada tipe produk nih guys.
tipe produknya itu kita akan di sini pilih produk konsumsi. Ya, setelah konsumsi ini 2 dikosongkan saja ya. Setelah itu kita masukkan gambar dulu. Nah, di sini kami memakai contoh. Di sini saya sudah siapkan ada gambar kayu. Di sini langsung kita open saja. Nah, setelah itu tersimpan. Nah, di sini kita akan membuat nama produknya. Tadi kita membuat nama produknya itu adalah material kayu. Nah, setelah sudah selesai, setelah itu simpan. Nah, setelah material kayu sudah tersimpan dan gambarnya juga tersimpan, guys, kita di sini ada kuantitas. Kuantitas itu kita bakal isi 1000. Ya, 1000. Kira-kira kita mau harga stoknya itu berapa ya? Kita akan membuat stok harganya mengisi dengan 10.000 aja ya. Ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah selesai kita tunggu sebentar dan oke. Ini sudah ada terlihat subtotalnya adalah 10.000 dan subtotalnya di sini. Terus kita akan lihat di sini di bawahnya jumlah sub pajak dan pajak. Dan total semuanya adalah 11.000. Oke. Setelah itu kita kirim di sebagai email. Nah, kirim sebagai email. Kenapa harus klik dulu? Nah, setelah kita kirim sebagai email, kita bakal tulis email yang akan tertuju. Nah, di sini kita juga menggunakan PT Jamur Tiram dan di sini juga kita akan bakal tambahkan ada kelompok 4. Nah, di sini kelompok kami, ini adalah cuma sebagai contoh saja. Setelah itu di sini sudah ada keterangannya atau teman-teman juga bisa menambahkan suatu keterangan. Habis itu simpan sebagai tunggu. Sebelum simpan kirim dulu dong. Nah, kirim dulu supaya kita bisa lihat hasilnya. Ya, kita kirim dulu dong. Nah, setelah terkirim, kita ada konfirmasi order. Kita klik konfirmasi order. Nah, di sini kita harus cek dulu nih. Nah, apakah sudah sesuai dengan kita yang sudah beli pemasukan barangnya? Kalau sudah sesuai, kita scroll ke atas terus terima produk. Nah, sebelum kita validasi, kita bisa mengecek nih di bagiannya order dan order pembelian. Kita di sini bisa mengecek order pembeliannya apakah sudah status tagihannya sudah ada atau belum. Nah, setelah udah seperti ini, kita balik atau diklik pajak tabelnya aja ya. Oke. Nah, sini kita lihat lagi. Jika sudah benar-benar itu kita validasi. Nah, habis itu terapkan. Kita setelah ini semua sudah lihat, kita lakukan di order lagi. Kita cek lagi ya. Nah, siap difakturkan. Nah, kita balik lagi ke tampilan tadi. Habis itu create. Setelah itu kita bakal lihat disajikan pada tagihannya. Oke, ini adalah tagihan yang tadi kita sudah buat. Setelah kita sudah lihat tampilan
dan yang kita sudah buat, dan tagihannya juga sudah kita lihat nih. Tagihannya semua ada di sini. Nanti kita bisa lihat semua. Habis itu kita konfirmasi. Ya, setelah dikonfirmasi kita lihat lagi. Ada yang belum dibayar adalah 11.000. Habis itu buat pembayaran. Nah, di sini kita sudah membuat pembayaran, kita bakal masukin jurnalnya itu mau dimasukin di mana sih? Bank atau kas? Nah, di sini kita bakal tulis nomor rekening bank kita. Habis itu karena kita hanya sebagai contoh saja, jadi tidak memasukkan nomor rekening. Jadi kita langsung klik pembayaran saja. Dan pembayaran sudah lunas. Nah, ini sudah muncul dalam daftar tagihan. Di sini sudah lunas. Nah, begitu demikian adalah contoh dari modul pembelian yang kami sudah buat dan video yang kami sudah terapkan juga. Di sini sudah lunas. Ini adalah contoh dari order pembelian yang kita sudah buat di dalam modul penjualan. Nah, kita akan next di materi modul berikutnya. Oke guys, sekarang kita masuk pada modul kedua, yaitu inventory atau stok pembelian ya. Di sini sudah ada stok pembeliannya. Mengapa? Karena untuk mengecek barang yang sudah kita beli tadi. Oke, langsung saja klik. Terus di sini kita masuk di produknya. Ya, sini kita klik produk buat mengecek. Sini ada produk. Nah, tadi kan kayu yang sudah kita beli sudah ada di sini. Jadi kita langsung klik aja atau klik aja ini, klik. Tunggu. Jadi inilah teman-teman stok pembelian yang telah kita lakukan tadi di proses pembelian. Jadi hasilnya kayak gini. Ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk pada modul ketiga. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada modul ketiga ya, untuk pembahasan kelompok 4. Modul ketiga yaitu menu produksi ya. Langsung saja. Setelah kita mengklik menu produksi, kita langsung saja klik buat. Ini ada sebelah kiri atas, buat. Nah, di sini ada produk, ada kuantitas, ada daftar kebutuhan. Jadi yang duluan kita buat di sini daftar kebutuhan ya. Kita langsung buat dan ubah ya. Ini ada nih nama produk, material kayu. Ini kan ya contoh saja material kayu. Contoh ini kita kasih 1000 ya, 1000. Terus tambah satu baris ya. Di sini ada tambah satu baris komponennya. Terus buat dan ubah ya. Di sini ada buat dan ubah. Baru kita masukkan nama produk kita. Contohnya di sini kami meja ya, meja. Terus structable-nya kita pilih yang structable ya. Terus habis itu kita langsung tambahkan foto saja biar lebih jelas ya. Sebentar, ini ada meja sebagai contoh. Open. Setelah itu langsung saja klik simpan yang bagian bawah ini, simpan. Terus kita di sini sudah ada meja, kita kasih kuantitasnya 5 contoh ya. Ini sebagai contoh saja, kita klik bebas di sini. Langsung saja simpan ya. Nah, setelah muncul seperti begini, langsung saja ada tombol konfirmasi sebelah kiri atas. Langsung saja kita klik konfirmasi tanpa lama-lama. Nah, di sini sudah ada konfirmasinya. Jadi ini nggak usah dilirik lagi, langsung saja
Langsung saja ada tombol sebelah atas. Ini tandai sebagai pesan ya. Ini ada di sini tandai sebagai pesan. Oke. Langsung saja kita terapkan ya teman-teman. Terapkan. Nah, setelah kita terapkan muncul lagi seperti begini. Jadi kita langsung saja pilih simpan ya. Oke, jadi beginilah teman-teman cara di menu produksi tadi. Jadi begini cara-cara melakukannya. Jadi sekian dulu, kita lanjut pada modul keempat. Terima kasih. Sudah tersimpan tuh ya? Baik, sekarang kita akan menuju modul terakhir, yaitu modul penjualan. Kita akan mencoba menjual barang yang telah kita produksi tadi. Silakan saja menuju modul penjualan. Lalu kita klik buat. Silakan isi data pelanggan. Di sini kita misalkan saja buat data usaha dagang Pak Makmur. Lalu setelah mengisi data, jangan lupa isi kuantitasnya. Pilih produk mana yang akan dijual. Lalu kirim sebagai email. Di sini tinggal dikosongkan saja karena hanya sebagai latihan. Silakan dicek kembali lagi apakah data yang diisi sudah benar atau tidak. Kalau dirasa sudah benar, silakan klik konfirmasi. Lalu kita buat faktur. Oh iya, dalam pengisian faktur kita harus mengisi jumlah down payment, dan perlu diketahui dalam mengisi jumlah down payment tidak boleh bernilai negatif, yang artinya kita harus mengisinya sesuai dengan jumlah persen yang tersedia. Kita misalkan di sini 100% ya. Setelah selesai, silakan klik create and view invoice. Jika sudah, silakan cek kembali datanya, lalu konfirmasi. Lalu buat pembayaran. Sudah lunas. Bisa dilihat di sini teman-teman, kita sudah berhasil menjual produk yang baru saja kita buat tadi. Dengan ini, modul keempat sudah selesai.